Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Surya Laksana dari kelas B2 program studi PGSD 2023 dengan NIM 23060438 IKIP Siliwangi. Kenalkan, nama saya Ayu Janashida dengan NIM 20206004 dari program studi PGSD IKIP Siliwangi. Kenalkan, nama saya Rizka Hayatiani dengan NIM 23060344 dari kelas B2 PGSD 2023. Coba pikirkan, dulu kita belajar menggunakan papan tulis dan kapur. Sekarang, laptop, layar interaktif, dan aplikasi pembelajaran sudah jadi bagian dari kelas. Tapi kenapa tidak semua guru bisa menggunakan teknologi itu? Ada yang cepat beradaptasi dan ada juga yang membutuhkan waktu lama. Nah, penasaran kan? Jadi, jawabannya bisa kita temukan dalam teori penting yang disebut dengan difusi inovasi. Yuk kita bahas. Inovasi ini pertama kali diperkenalkan oleh Everett Rogers pada tahun 1962. Nah, teori ini menjelaskan bagaimana suatu inovasi menyebar dalam suatu kelompok masyarakat, baik itu teknologi, ide, maupun metode. Everett Rogers ini mengelompokkan proses difusi inovasi menjadi 5 kelompok. Yang pertama ada inovasi. Inovasi ini merupakan orang pertama yang mencoba hal baru meskipun belum terbukti. Yang kedua ada early adopter, yaitu orang yang atau mereka yang cepat mengikuti dan biasanya berpengaruh. Yang ketiga ada early majority. Early majority ini mereka yang mulai mengikuti si inovasi ketika mereka rasa inovasi tersebut aman. Yang keempat ada late majority, yaitu orang yang baru mengikuti ketika mereka mendapatkan tekanan sosial. Dan yang terakhir ada laggards, yaitu mereka yang terakhir menerima inovasi dan biasanya skeptis. Proses difusi inovasi ini bisa terjadi di semua bidang, termasuk juga bidang pendidikan. Berikut ini ada animasi pergerakan dari difusi inovasi ini. Dalam dunia pendidikan, difusi inovasi sangat nyata. Contohnya, saat pandemi COVID-19 melanda, banyak guru terpaksa beralih ke pembelajaran daring. Awalnya, hanya sedikit yang menggunakan aplikasi seperti Google Meet, Zoom, Google Classroom. Tapi, setelah terbukti efektif, semakin banyak mengikutinya. Kita juga bisa lihat ya, dari penggunaan metode belajar baru seperti problem based learning atau media kreatif seperti video animasi dan permainan edukatif. Semua itu menyebar dari segelintir guru kreatif ke jaringan sekolah yang lebih luas. Inilah proses difusi inovasi secara nyata. Proses ini menunjukkan bahwa perubahan tidak selalu datang dari atas, tapi seringkali dimulai dari individu yang berani mencoba hal baru. Ketika hasilnya terlihat, orang lain pun mulai tertarik dan ikut menerapkan. Lambat laun, inovasi tersebut menjadi praktik umum. Maka, penting bagi kita untuk terus mendukung guru-guru yang kreatif, karena dari mereka lah perubahan positif dalam inovasi pendidikan bisa menyebar lebih luas. Nah, sebagai mahasiswa PGSD, kita mengemban peran yang jauh lebih besar dari sekedar penerima perubahan saja.
adalah sebuah agen perubahan itu sendiri, motor penggerak informasi yang akan membentuk masa depan pendidikan di Indonesia. Ketika kelak kita berdiri di depan kelas, kita akan dihadapkan pada sebuah pilihan krusial. Apakah kita akan menjadi seorang inovator yang berani merintis jalur baru, atau hanya sekedar mengikuti arus yang sudah ada? Pilihan ini bukan hanya tentang preferensi pribadi, melainkan tentang panggilan mulia untuk memajukan bangsa itu sendiri. Satu hal yang pasti dan tak terbantahkan adalah bahwa pendidikan Indonesia sangat membutuhkan guru-guru yang terbaik terhadap inovasi, memiliki keberanian untuk mencoba hal-hal baru, dan senantiasa haus akan pembelajaran itu sendiri. Inovasi bukan melulu soal adopsi teknologi canggih, melainkan lebih dari itu. Inovasi adalah tentang semangat tak henti untuk berkembang, mencari cara-cara terbaik dalam mendidik dan membimbing generasi penerus. Maka dari itu, mari kita mulai perjalanan inovasi dari diri kita sendiri. Sejak masih kita di bangku perkuliahan, mari siapkan untuk menjadi guru-guru yang bukan hanya sekedar mengajar, tapi juga menginspirasi dan membawa perubahan yang nyata dan positif. Diskusi inovasi bukan hanya teori, tapi cerminan dari proses perubahan yang nyata. Dan perubahan besar selalu dimulai dari langkah terkecil. Jadi mari kita ambil langkah-langkah kecil itu bersama, beradaptasi dengan inovasi, dan saksikan bagaimana setiap upaya kita dapat menciptakan gelombang perubahan yang lebih besar. Karena pada akhirnya masa depan ada di tangan kita, dan teknologi hanya alat untuk mencapainya. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.